Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas kedua pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari, Eskom, MT, MTA, tentang aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik. Namun, sebelum itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dengan saya sebagai moderator atas nama Fitra Yustirandana dengan akhiran NIM 286 sekaligus menjadi pemateri pertama. Kemudian saya Andi Muhammad Fuad Zikrul Khair dengan akhiran NIM 294. Kemudian saya atas nama Gusti Rite Bayu Permana dengan akhiran NIM 0296. Kemudian dengan saya Amaluddin dengan akhiran NIM 0304. Baik, pertama-tama saya akan memulai pada pendahuluan. Adapun indikatornya yaitu satu, dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan untuk pengembangan aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik. Aplikasi sistem berbasis web ini merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan absensi dan nilai peserta didik. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data akademik, seperti menginput, mengedit, menghapus, dan mengakses data absensi dan nilai siswa dari database. Siswa juga dapat melihat data absensi dan nilai mereka secara online. Yang kedua adalah cakupan produk. Aplikasi sistem untuk absensi dan nilai peserta didik yang akan dikembangkan meliputi fitur-fitur sebagai berikut. Pertama, fitur login untuk memverifikasi identitas penggunaan sistem. Kedua, fitur input data absensi dan nilai siswa. Ketiga, fitur lihat data absensi dan nilai siswa. Keempat, fitur cetak laporan absensi dan nilai siswa. Dan yang kelima adalah fitur ubah password untuk mengganti kata sandi pengguna sistem. Poin yang ketiga adalah definisi, akronim, dan singkatan. Beberapa akronim dan singkatan yang umum terkait dengan aplikasi sistem untuk absensi dan input nilai peserta didik antara lain. Username, pengguna adalah orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan. Seseorang pengguna sering memiliki akun pengguna dan diidentifikasi sistem dengan nama pengguna. Kedua, password, kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Yang ketiga, database. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Dan yang keempat adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada paladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Kemudian, absensi, sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran. Keenam, nilai sebuah alat yang menunjukkan alasan mendasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah input. Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditentukan. Kemudian referensi. Referensi meliputi dokumen pertama, yaitu menjelaskan tentang apa itu aplikasi sistem untuk absensi dan input nilai peserta didik. Yang kedua, dokumen 2, menjelaskan cakupan apa saja yang dicapai oleh aplikasi sistem untuk absensi dan input nilai peserta didik. Dan yang terakhir adalah dokumen 3, memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan untuk hardware. Pemateri selanjutnya adalah atas nama Amal, saya persilahkan. Baik, 2 yaitu deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk.
deskripsi umum aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah berikut ini. Aplikasi ini berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah sebuah perangkat lunak yang dapat diakses secara online melalui sebuah website yang untuk melihat data kehadiran dan presentasi peserta didik. Aplikasi ini ditunjukkan untuk digunakan oleh peserta didik, guru, dan wali kelas di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses mengelola data absensi dan nilai akhir peserta didik. Peserta berikut informasi akurat dan transparan kepada pengguna aplikasi. Memiliki fitur-fitur seperti login, lihat data absensi dan nilai akhir peserta didik, cetak laporan absensi dan nilai peserta didik, ubah paspor, dan lain-lainnya. 2.2. Fungsi produk. Fungsi produk tampilan antar muka dari perangkat lunak ini antar lainnya. 1. Login. 2. Pengumpulan atau pengelolaan absensi dan nilai. 3. Laporan hasil absensi dan nilai. 4. Ubah paspor. 2.3. Karakteristik user. Dalam aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai digunakan oleh berbagai pengguna dan dalam konteks akademik. Berikut ini adalah berbagai karakteristik dalam aplikasi. 1. Peserta didik adalah pengguna utama aplikasi berbasis web untuk menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengakses informasi tentang mengisi dan absensi melalui nilai dan lain-lainnya. 2. Guru. Guru adalah pengguna lainnya aplikasi berbasis web. Mereka menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengakses informasi tentang menginput absensi dan nilai peserta didik. 3. Staf administrasi. Staf administrasi adalah pengguna yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi akademik dan administratif di sekolah. 2.2. Batasan umum. 1. Aplikasi ini hanya untuk dapat diakses oleh user yang terdaftar dan melalui user dan paspor yang valid. 2. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk berfungsi dengan baik. 3. Aplikasi ini hanya dapat menampilkan data absensi dan nilai peserta didik yang telah diinput oleh guru atau wali kelas. 4. Aplikasi ini tidak dapat mengubah data absensi dan nilai peserta didik yang telah diinput oleh guru atau wali kelas. 5. Aplikasi ini tidak dapat menampilkan data absensi dan nilai peserta didik dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. 2.5. Asumsi dan ketergantungan. Yaitu 1. Asumsi aplikasi ini adalah user memiliki perangkat mendukung untuk mengakses website seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. 2. Asumsi aplikasi ini adalah untuk user memiliki koneksi internet stabil, cepat, atau mengakses website. 3. Asumsi aplikasi ini adalah user memiliki pengetahuan dasar tentang pengguna website atau browser internet. 4. Asumsi ini adalah user bersedia mengetahui aturan atau ketentuan berlaku kepada aplikasi ini. Selanjutnya, ketergantungan. Aplikasi ini adalah hanya server yang dapat menyimpan data mengelola absensi dan nilai peserta didik secara online. 2. Ketergantungan aplikasi ini adalah adanya database yang dapat menyimpan data mengelola data user, guru, wali kelas, dan peserta didik secara online. 3.
ketergantungan. Aplikasi ini adalah hanya sistem informasi akademi yang dapat menyediakan data, absensi, dan nilai peserta didik secara online. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Atas nama Gusti, saya persilahkan. Yang ketiga, persyaratan umum. 3.1. Persyaratan interface eksternal. 3.1.1. User interface. User interface aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah tampilan antarmuka yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan aplikasi ini melalui website. User interface aplikasi ini terdiri dari beberapa elemen, seperti yang pertama, menu navigasi yang berisi pilihan fitur yang dapat diakses oleh user, seperti login, lihat data absensi dan data nilai, cetak laporan, ubah paspor, dan lain-lainnya. Yang kedua, prompt input yang berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh user untuk melakukan aksi tertentu, seperti memasukkan username dan password untuk login, memilih kelas dan semester untuk melihat data absensi dan nilai dan lainnya. Yang ketiga, tabel output yang berisi data yang ditampilkan oleh aplikasi sesuai dengan permintaan permintaan user, seperti data absensi dan nilai peserta didik, laporan absensi dan nilai peserta didik, dan lain-lainnya. Yang keempat, tombol aksi yang berisi perintah yang dapat dilakukan oleh user terhadap data yang ditampilkan oleh aplikasi, seperti mengunduh atau mencetak laporan absensi dan nilai peserta didik, mengubah paspor, dan lain-lainnya. 3.1.2. Antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah perangkat keras yang digunakan oleh user untuk mengakses aplikasi ini melalui website. Antarmuka perangkat keras aplikasi ini terdiri dari beberapa elemen, seperti yang pertama, perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan user dengan server aplikasi, seperti modem, router, switch, kabel jaringan, dan lain-lainnya. Yang kedua, perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam aplikasi, seperti keyboard, mouse, touchscreen, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perangkat output yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dari aplikasi, seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lainnya. Yang keempat, perangkat aplikasi menyimpan perangkat penyimpan yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dari aplikasi, seperti hard disk, flash disk, CD-ROM, dan lain-lainnya. 3.1.3. Antar komunikasi. Antar komunikasi aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah proses pertukaran data atau informasi antar user dan aplikasi melalui website. Antar komunikasi aplikasi ini melibatkan beberapa elemen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, protokol komunikasi yang digunakan untuk menentukan aturan dan format pesan yang dikirim
dan diterima oleh user dan aplikasi seperti HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Yang kedua, format pesan yang digunakan untuk menyusun data atau informasi yang dikirim dan diterima oleh user dan oleh user dan aplikasi seperti XML, JSON, HTML, dan lain-lainnya. Yang ketiga, web server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola aplikasi serta menerima permintaan dari user dan mengirimkan respon ke user. Yang keempat, web browser yang digunakan untuk menampilkan user interface aplikasi serta mengirimkan permintaan ke web server dan menerima respon dari web server tersebut. 3.2 Persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah persyaratan yang berkaitan dengan fungsi atau fitur yang harus dimiliki oleh aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan user. Persyaratan fungsional aplikasi ini antara lain adalah yang pertama, aplikasi harus dapat melakukan verifikasi identitas user sebelum dapat mengakses data absensi dan nilai peserta didik. Yang kedua, aplikasi harus dapat menampilkan data absensi dan nilai peserta didik secara online kepada user sesuai dengan kelas dan semester yang dipilih. Yang ketiga, aplikasi harus dapat mengunduh atau mencetak data absensi dan nilai peserta didik dalam bentuk dokumen. Yang keempat, aplikasi harus dapat mengganti paspor user untuk meningkatkan keamanan data. Kemudian 3.3 persyaratan performa aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik harus memenuhi beberapa persyaratan harus memiliki beberapa persyaratan performa agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa persyaratan performa yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, aplikasi harus memiliki kecepatan akses yang sangat baik. Yang kedua, aplikasi harus memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga, aplikasi harus memiliki fitur yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, aplikasi harus memiliki keamanan yang baik agar data peserta didik tidak mudah dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Fuad. Saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu poin 3.4, yaitu atribut perangkat lunak. Atribut perangkat lunak adalah karakteristik atau sifat yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Beberapa atribut perangkat lunak yang umum adalah fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, portabilitas, dan keterawatan. Aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai serta peserta didik adalah sebuah perangkat lunak yang dapat diakses melalui browser web dan dapat digunakan untuk mengelola data absensi dan nilai peserta didik di sebuah lembaga pendidikan.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan melihat data absensi dan nilai peserta didik secara online. Aplikasi ini juga dapat menyediakan laporan-laporan yang berguna untuk evaluasi dan akuntabilitas. Beberapa atribut perangkat lunak yang penting untuk aplikasi sistem berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik adalah sebagai berikut. Fungsionalitas, yaitu aplikasi harus dapat menyediakan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, seperti validasi data, enkripsi data, pencarian data, pengaturan hak akses, dan lain-lain. Yang kedua adalah keandalan, yaitu aplikasi harus dapat beroperasi dengan benar dan konsisten tanpa mengalami gangguan atau kesalahan yang serius. Aplikasi harus dapat menangani situasi-situasi yang tidak terduga, seperti memasukkan data yang tidak valid, koneksi internet yang terputus, dan lain-lain. Selanjutnya itu kegunaan. Aplikasi harus mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan dan pengalaman. Lanjut. Kemudian kita akan masuk ke gambar 1 atau yang dimaksud dengan diagram konteks. Pada diagram konteks terbagi menjadi 3 macam data, yaitu data admin, data peserta didik, dan juga data guru, yang masing-masing akan memberikan umpan balik atau akan mengirimkan dan menerima data. Pada bagian admin dapat mengirimkan sebuah data admin, data guru, data peserta didik, data mata pelajaran, data kelas, data presensi, data peserta didik di setiap kelas. Kemudian admin dapat menerima data guru, data peserta didik, data mata pelajaran, data kelas, data presensi, dan data peserta didik di tiap kelas. Kemudian guru dapat mengirimkan data guru dan juga data nilai. Kemudian guru juga dapat menerima data kelas, data mata pelajaran, data peserta didik di tiap kelas, dan juga data nilai. Kemudian lanjut kepada peserta didik yang dapat mengirimkan sebuah data peserta didik dan dapat menerima data mata pelajaran, data guru, data absensi, dan juga data nilai. Kita masuk ke gambar 2, yaitu dekomposisi diagram. Aplikasi untuk menampilkan absensi dan nilai akhir. Pada gambar kedua, yaitu dekomposisi diagram, terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu kelola data, ubah password guru, ubah password peserta didik, input presensi, input nilai, lihat absensi, dan lihat nilai. Kita akan mulai pada tahapan pertama, yaitu pengelolaan data yang juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kelola data kelas, yang kedua adalah kelola data guru, selanjutnya kelola data mata pelajaran, selanjutnya kelola data peserta didik, dan yang terakhir mendaftarkan peserta didik ke dalam kelas. Kemudian kita akan masuk ke tahapan 2, yaitu mengubah password guru, tahapan ketiga mengubah password peserta didik, tahapan keempat menginput presensi, tahapan kelima menginput nilai, tahapan keenam melihat absensi, dan tahapan ketujuh melihat nilai. Lanjut. Terus kita akan masuk ke gambar ketiga, yaitu DFD atau Data Flow Diagram level 1. Pada Data Flow Diagram level 1 juga terbagi menjadi 7 tahapan, yaitu kelola data, ubah password guru, ubah password peserta didik, input presensi, input nilai, lihat absensi, dan juga lihat nilai. Data-data tersebut juga terbagi menjadi data kelas, data guru, data mata pelajaran, data peserta didik, dan data peserta didik di tiap kelasnya, yang dimana pengelolaan data tersebut akan dikelola oleh admin agar sampai ke tahapan ketujuh, yaitu melihat nilai. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk ke DFD atau Data Flow Diagram level 2 proses 1. Yaitu admin akan mengirimkan data kelas yang akan dikelola pada gambar 1.1, yaitu kelola data kelas. Kemudian admin juga akan mengirimkan data guru yang akan dikelola pada gambar 1.2, yaitu kelola data guru. Lalu admin juga akan mengirimkan data mata pelajaran yang akan dikelola pada gambar 1.3, yaitu kelola data mata pelajaran. Yang dimana ketika data tersebut akan dikelola menjadi sebuah data mapel yang terdiri dari data mata pelajaran, data guru, dan data kelas.
Kemudian admin akan mengirimkan lagi data peserta didik ke gambar 1.4 yaitu kelola data peserta didik. Kemudian admin lagi akan mengirimkan data peserta didik di tiap kelas yang akan dikelola pada gambar 1.5 dan menyatukannya. Kemudian data kelas yang terdapat pada gambar 1.3 yaitu data mapel dan merupakan data kelas akan dikirimkan ke gambar 1.5 dan menyatukan kedua data tersebut menjadi 3 bagian, menjadi 3 data, yaitu data peserta didik di tiap kelas, data peserta didik, dan juga data kelas. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi berbasis web untuk menampilkan absensi dan nilai peserta didik. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami. Sekian dari presentasi kami. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.